warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Berdirinya kami di sini sebagai narator dari cerita Sangkuriang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Salsabila dan rekan saya Mariza Dena Alivia. Izinkan kami di sini memperkenalkan para pemain drama Sangkuriang. Yang pertama, Rofi Udin sebagai Sangkuriang. Yang kedua, Sartika sebagai Dayang Sumbi. Yang ketiga, Mario sebagai Tumang. Yang keempat, Galis sebagai Raja Prabu. Yang kelima, Radit dan Muhammad Alvin sebagai prajurit. Yang keenam, Nurlela, Putri, Sinta, dan Cindy sebagai Dayang-Dayang. Dan yang ketujuh, Risnaini, Syafa, Husnul, dan Ratu sebagai Jin. Dikisahkan pada beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parahyangan dipimpin oleh seorang raja yang hanya mempunyai putri yang bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas. Suatu hari, Dayang Sumbi yang sedang menenun di taman istana, tiba-tiba benangnya terjatuh keluar dari istana. Istana memiliki larangan untuk Dayang Sumbi agar tidak mengambilnya. Aduh, jatuh. Bagaimana aku mengambilnya? Jika saja aku bisa, aku sudah pasti mengambilnya. Di saat itu Dayang Sumbi bingung dan berdiam diri di taman tersebut. Serta ia bersumpah jika ada seorang perempuan yang mengambilkan benang itu untuknya, akan ia jadikan saudari. Sedangkan jika itu seorang pria, akan menjadikannya calon suami. Aku bersumpah jika yang menemukannya perempuan akan aku jadikan saudara. Jika yang menemukannya laki-laki akan aku jadikan calon suami. Di sisi lain, ada seekor anjing bernama Tumang. Melihat benang tersebut, Tumang mengambil dan membawa benang tersebut kembali kepada Dayang Sumbi. Mengapa seekor anjing yang menghampiriku? Lalu ia bingung harus bagaimana. Namun saat melihat Tumang si anjing jantan yang mengembalikan benangnya, maka ia harus menepati janjinya, yaitu menjadikannya calon suami. Bagaimanapun juga aku harus tetap menikahinya dan meminta restu kepada ayahanda. Lalu mereka berdua pergi ke istana untuk meminta restu kepada raja. Wahai anakku, mengapa engkau kemari bersama seekor anjing? Izin ayahanda, aku ingin menikahi seekor anjing ini. Mengapa kau ingin menikahi seekor anjing ini? Aku sudah bersumpah akan menikahinya karena sudah membantuku. Raja pun marah, kesal, dan mengusir mereka berdua dari istana. Aku tidak akan pernah merestuinya. Lebih baik anjing ini aku bunuh atau kau yang pergi dari istana ini. Jangan ayah, biar aku. Lalu mereka berdua pergi dari istana. Karena hal itu tidak disetujui oleh raja, Tumang dan Dayang Sumbi pun kabur dari kerajaan dan pergi ke hutan untuk mencari tempat tinggal. Namun, suatu keajaiban terjadi.
seorang manusia di depan Dayang Sumbi. Hah? Mengapa kamu bisa berubah menjadi manusia? Bagaimana dia bisa menjadi seekor anjing? Karena aku adalah dewa yang dikutuk menjadi seekor anjing karena membuat kesalahan besar. Dayang Sumbi pun merasa kasihan. Di sisi lain, ia pun merasa kaget akan hal keajaiban terjadi. Setelah berjalan-jalan dan Tumang pun sudah menjadi seorang manusia, Mereka pun menemukan tempat tinggal. Dan dalam waktu yang singkat, mereka jatuh cinta. Tumang melamar Dayang Sumbi, dan Dayang Sumbi pun menerima lamarannya. Wahai Dayang Sumbi, maukah kau menerima lamaranku? Aku bersedia menerima lamaranmu. akhirnya mereka menikah dan mempunyai anak. Anak itu diberi nama Sangkuriang. Di saat itu juga, Tumang berubah menjadi seekor anjing. Keesokan harinya, Dayang Sumbi yang sedang bingung karena sudah tidak ada daging di rumah, akhirnya dia menyuruh Sangkuriang berburu ke hutan. Anakku, bisakah kau berburu ke hutan untuk mencari daging? Baik ibu, aku akan pergi ke hutan. Setelah pergi ke hutan, waktu berlalu cukup lama. Tetapi Sangkuriang belum saja menemukan daging yang ibunya minta. Ia bingung harus berbuat apa. Namun, karena ia pergi ke hutan bersama Tumang, dia berpikir bahwa lebih baik dia membunuh Tumang. Aduh, udah seharian penuh aku tidak menemukan hewan buruan satupun. Maafkan aku harus membunuhmu. Dia sudah menemukan dagingnya dan membawanya ke rumah. Sampainya di rumah, Dayang Sumbi menyambutnya. Anakku, apakah kau menemukan dagingnya? Ibu, aku menemukan, tetapi aku harus mengorbankan Tumang untuk mendapatkan dagingnya. Apa? Mengapa kau membunuhnya? Tega sekali kau membunuhnya. Dia adalah ayahmu yang dikutuk menjadi seekor anjing. Sangkuriang yang baru saja mengetahui rahasia tersebut, dia merasa kaget, sedih, dan bersalah. Maafkan aku ibu, aku tidak tahu. Dayang Sumbi yang sudah kesal dan marah, akhirnya memukul Sangkuriang dan menyebabkan bekas luka di kepalanya. Sangkuriang pun yang ketakutan berlari ke hutan dan menghilang seperti ditelan bumi. Saat kejadian itu, Dayang Sumbi memohon ampun kepada dewa dan berdoa agar dipertemukan lagi oleh putranya dan tidak akan menyentuh daging tersebut. Lalu, dewa mengabulkan doanya dan mengubah Dayang Sumbi menjadi muda dan cantik. Sedangkan Sangkuriang sudah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Suatu ketika, mereka tidak sengaja bertabrakan. Dayang Sumbi yang hampir jatuh ditangkap oleh Sangkuriang. Akibat kejadian itu, Sangkuriang perlahan jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, hingga akhirnya Sangkuriang mengajak Dayang Sumbi untuk menikah. Wahai Dayang Sumbi, menikahlah denganku. Namun, Dayang Sumbi hanya tersenyum dan tak membalas. Suatu hari, mereka duduk di bawah pohon. Lalu, Dayang Sumbi tidak sengaja melihat bekas luka di kepala Sangkuriang. Akibat itu, Dayang Sumbi sadar bahwa Sangkuriang adalah anaknya yang hilang selama bertahun-tahun. Luka di kepalanya seperti luka anak Sangkuriang. Aku harus membatalkan pernikahan ini. Priang yang punya tekad kuat ingin menikahi Dayang Sumbi, dan Dayang Sumbi yang berusaha menggagalkan rencana itu. Akhirnya, Dayang Sumbi meminta dua hal kepada Sangkuriang, yaitu membendung sungai di Citarum menjadi telaga dan meminta dibuatkan perahu besar dalam satu malam. Sangkuriang pun menyetujui hal itu. Ia meminta bantuan jin-jin untuk membuatnya secara cepat. Wahai jin-jin, bantu aku untuk memenuhi syarat Dayang Sumbi. Namun, Dayang Sumbi menggagalkan rencana tersebut dengan berdoa meminta kepada dewa agar rencana Sangkuriang gagal. Oh dewa, aku memohon kepadamu, tolong gagalkan rencana Sangkuriang. Dan dalam sekejap, fajar pun akhirnya terbit. Jin-jin Sangkuriang perlahan menghilang. Sementara kapalnya belum jadi sepenuhnya, sehingga membuat perjanjian pernikahan itu batal. Sangkuriang yang marah
kegagalannya menendang perahu tersebut. Kemudian perahu tersebut terbalik dan tertimbun, sehingga sekarang perahu tersebut dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Amanat yang dapat kita ambil dari drama Sangkuriang ialah hati-hati dalam berbicara. Sebaiknya berpikir dulu baru berbicara dan jangan sampai perkataan kita menyakiti hati orang lain. Di